Pembayaran kuliah pakai Picoin, Pi Network sasar mahasiswa. Pi Network kembali menorehkan gebrakan di dunia kripto dengan keberhasilannya menembus sektor pendidikan. Token digital ini kini mencuri perhatian karena mulai digunakan sebagai alat pembayaran biaya kuliah dan layanan pendidikan lainnya. Token digital besutan Pi Network ini kini tak hanya menjadi bahan diskusi di komunitas kripto, tapi juga digunakan sebagai alat pembayaran biaya kuliah dan layanan pendidikan lainnya. Ini menjadi bukti konkret bahwa Picoin semakin dekat dengan utilitas nyata. Picoin digunakan untuk bayar kuliah di Kongo. Sebuah cerita inspiratif datang dari Kongo, di mana komunitas lokal berhasil membayar biaya kuliah untuk 4 mahasiswa hanya menggunakan Picoin. Nilai total transaksi setara dengan 1.200 US dollar, namun dalam konversi ekosistem lokal, biaya tersebut hanya sebesar 0,0038 Pi. Ini membuktikan bahwa di wilayah tertentu, Picoin memiliki nilai tukar yang tinggi dan fungsional. Universitas di Australia terbuka pada pembayaran dengan Picoin. Tak hanya di Afrika, geliat adopsi Picoin juga mulai terasa di Australia. Laporan dari Teleskopia menyebutkan bahwa sebuah universitas di Australia telah mulai membuka pintu terhadap Picoin sebagai alternatif pembayaran biaya kuliah. Meski belum diungkapkan secara publik nama universitasnya, inisiatif ini menandakan bahwa dunia akademik mulai melirik kripto sebagai metode pembayaran yang sah. Digunakan untuk kursus dan pelatihan online. Selain untuk membayar biaya kuliah formal, Picoin juga sudah digunakan dalam skala lebih kecil untuk transaksi jasa pendidikan, seperti les privat, pelatihan online, hingga kursus desain dan pemrograman. Banyak pengguna di forum seperti Reddit yang kini menawarkan jasa mereka dengan menerima pembayaran dalam bentuk Pi. Ini menunjukkan tumbuhnya ekonomi mikro di dalam ekosistem Pi Network. Infrastruktur mulai mendukung. Perkembangan infrastruktur juga menunjukkan arah positif. Beberapa penyedia layanan pembayaran seperti FCF Pay tengah menguji coba integrasi Pi ke dalam sistem mereka. Dengan ini, Picoin berpotensi digunakan tidak hanya untuk pendidikan, tetapi juga pembayaran mobil, tagihan rumah tangga, hingga layanan umum lainnya. Tantangan yang harus dihadapi. Meski progresnya mengesankan, Pi Network masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Volatilitas harga, belum meratanya proses KYC, dan belum terbukanya mainnet secara penuh menjadi kendala utama. Selain itu, faktor regulasi di berbagai negara juga masih menjadi penghambat utama adopsi luas Picoin. Namun demikian, cerita-cerita nyata di lapangan menunjukkan bahwa adopsi Picoin sebagai alat pembayaran pendidikan bukan sekedar wacana. Bagi para pengguna yang ingin memanfaatkan opsi ini, penting untuk memastikan bahwa akun telah terverifikasi, jaringan mainnet aktif, dan pihak penerima telah siap memproses transaksi kripto. Masa depan pendidikan dan kripto semakin dekat. Dengan dukungan komunitas global yang solid dan semakin banyaknya inisiatif dari individu maupun institusi, bukan mustahil dalam waktu dekat lebih banyak universitas dan lembaga pendidikan akan menerima Picoin sebagai alat tukar sah. Masa depan pendidikan berbasis kripto mungkin akan tiba lebih cepat dari yang kita bayangkan. Itu dia guys, berita tentang Picoin sekarang sudah mulai bisa digunakan untuk pembayaran biaya kuliah dan untuk biaya kursus online dan sebagainya. Jadi kita lihat adopsi Picoin ini semakin luar biasa ya. Sekarang sudah mulai merambah ke dunia pendidikan. Jadi buat kamu yang masih belum juga menambang Picoin, di sini saya jelaskan bahwasannya menambang Picoin, mendapatkan koin Pi itu tidaklah sulit, tidak membutuhkan modal. Kamu tidak harus keluar uang ya, tidak harus membeli. Cukup dengan HP yang kamu punya, kamu bisa dapat koin Pi setiap harinya dengan cara mengklik sebuah logo yang bertanda petir. Itu aja ya. Kamu klik nggak sampai 1 detik juga kamu klik setiap hari. Nanti koin Pi kamu akan bertambah. Itu namanya kita menambang dari ponsel ya, mining koin kripto Pi dari ponsel, nggak membutuhkan modal. Jadi saya kamu lewatkan ya. Lalu gimana caranya? Caranya yang pertama kamu download aplikasi Picoinnya. Di mana mendownloadnya kamu lihat link downloadnya di deskripsi video ini. Jangan sembarang download linknya dari luar, nanti kamu malah kena scam. Ya, kamu buka deskripsi video ini, di situ ada link download aplikasi Picoinnya. Lalu bagaimana cara memulainya? Mungkin yang masih awam, yang masih pemula, yang masih newbie, yang masih gaptek, nggak usah khawatir. Ini ada tutorialnya, tutorialnya gratis. Ini playlist tutorialnya ya. Kamu klik link playlist tutorial gratis Picoin di tanda panah ini, ya. Atau nanti kamu lihat aja di deskripsi video ini ya. Itu di situ ada link gratis tutorial tentang Picoin. Kamu belajar di sana mulai dari tahap awal, step 1 dari 0 sampai seterusnya. Ya, jadi nggak sulit, gampang sekali, sangat gampang sekali. Tinggal kamu tonton video tutorialnya. Jangan lupa di-download aplikasinya melalui deskripsi video ini ya. Jadi selanjutnya gimana? Nanti setiap hari koin kamu akan bertambah. Kamu hanya klik tanda petir, nggak sampai 1 detik juga kamu kliknya. 1 hari, sekali aja ya, 24 jam.
besok klik lagi, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti koin kamu akan bertambah. Nanti itu bisa ditukarkan jadi cuan ya, jadi uang, jadi duit. Modal kamu nggak ada ya, tapi nanti ada proses KYC namanya. Nah, untuk itu kamu perlu belajar di playlist tutorial Picoin, nanti kamu belajar ya. Ya, jadi nggak ada ruginya. Siapa tahu nanti koin Pi kamu sudah banyak ya, bisa bayar uang kuliah anaknya kan, atau untuk uang kuliah kamu sendiri nanti untuk masa depan. Oke, jadi jangan dilewatkan kesempatan ini. Kemudian mungkin kamu sudah sangat sering mendengar orang bilang tentang Bitcoin gitu ya. Harga Bitcoin sudah tembus 100.000, akan ke 200.000 US dollar, akan ke 1 juta US dollar. Mungkin kamu sering dengar di berbagai medsos, baik itu di TikTok, di Facebook, di YouTube ya, tentang Bitcoin. Jadi buat kamu ingin belajar Bitcoin itu apa, gimana cara belinya, gimana cara nabungnya, ya, cara beli Bitcoin itu seperti apa, ini juga ada tutorialnya guys ya. Kamu bisa lihat di deskripsi linknya, atau kamu klik di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini, tutorial tentang cara beli Bitcoin untuk pemula, untuk newbie yang masih awam, yang nggak ngerti sama sekali. Nanti akan dijelaskan di tutorial itu ya. Gimana cara jualnya, Bitcoin itu apa, cara mendaftar aplikasinya di mana, itu dijelaskan nanti di tutorial itu. Tutorial ini gratis, tinggal kamu tonton aja ya. Jadi banyak sekali informasi yang sangat berguna di channel ini untuk bikin kamu cuan. Makanya jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya. Kamu bisa tanya apa aja tentang kripto, tentang Bitcoin, tentang Picoin, tentang altcoin ya, alternatif coin. Gimana cara menghasilkan uang atau investasi di dunia saham, di kripto, kamu bisa tanyakan di sini. Oke, jangan lupa di hit tombol subscribe-nya dan juga like buttonnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know.